Shalom, Ibu Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Minggu ini kita memasuki minggu Advent kedua dan sekaligus kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tema ibadah pada minggu ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bacaan terambil dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Jemaat dimohon bersaat teduh sejenak. Lilin Advent kedua yang telah menyala adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatannya kepada umat-Nya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan kidung pujian 6 bait pertama dan ketiga, Jiwaku pujilah Tuhan. Ibu Bapak, anak-anakku, saudara-saudari dan para pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Advent yang kedua ini kita mulai dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Marilah kita menyongsong kedatangannya dengan menyanyikan kidung jemaat 85 bait pertama, Kusongsong Bagaimana.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 17b yang demikian firman Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan sikap hidup dalam pertobatan. Namun kenyataannya seringkali kita masih enggan hidup dalam pertobatan sejati. Oleh karena itu, marilah kita menyesali kelemahan kita dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala kelemahan dan keterbatasan kami, karena kami tidak menyambut kedatangan-Mu dengan sikap hidup dalam pertobatan. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Mohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan sebagai berita pengampunan bagi kita yang telah mengaku segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya. Berita anugerah Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 32 yang demikian sabdanya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas pengampunan yang Tuhan nyatakan bagi kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 344 bait pertama dan ketiga, Ingat akan nama Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dan para pendengar yang disertai dan yang mengasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita membaca dan merenungkan kesaksian sabda Tuhan dalam rangka kita menghayati Minggu Advent yang kedua ini. Dan oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu, karena Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Pekerjaan dan setiap tugas tanggung jawab kami, Tuhan juga menyertainya, sehingga dapat kami kerjakan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu yang suci dan kudus, dalam rangka kami menghayati Minggu Advent yang kedua, Minggu penantian
menanti kedatangan-Mu, menanti Natal-Mu. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami semua, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami sabda Tuhan. Terlebih kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami nantikan, kami berdoa. Amin. Bacaan sabda pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-8. Injil Markus pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8, yang demikian sabdanya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, semangat, semoga kita tetap bersukacita dan berpengharapan karena Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan dalam minggu Advent yang kedua ini, bacaan sabda yang telah kita baca dan dengar bersama diberikan tema persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang paling awal dan yang paling siap menyambut Natal? Kira-kira menurut Bapak Ibu siapakah yang paling awal dan paling siap menyambut Natal? Bapak Ibu majelis mungkin? Yang paling siap, paling awal menyambut Natal itu siapa? Sinten Pak? Bu? Aduh. Atau Bapak Ibu PPJ, yang paling siap, paling awal menyambut Natal itu sinten? Gereja? Orang percaya? Majelis? Atau pendeta?
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat yang paling siap dan yang paling awal menyambut Natal itu adalah para pengusaha. Kita lihat mal-mal sekarang itu sudah dengan suasana dan pernak-pernik Natal. Nah, pernak-pernik Natal, lampu-lampu Natal dan lain sebagainya itu sudah tergantung di mal-mal, di pusat-pusat perbelanjaan. Mungkin juga alunan musik Natal juga sudah mulai menggema. Diskon-diskon sudah mulai terpampang. Bapak Ibu Saudara-saudara, para pengusaha sudah paling awal dan paling siap untuk menyambut Natal. Namun, apa motivasinya? Apakah betul para pengusaha tersebut memang mempunyai keinginan hati dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan, atau ada motif yang lain? Mungkin ada motif yang lain. Kalau kita boleh jujur, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terlihat adalah motif ekonomi. Untuk menarik orang datang ke pusat perbelanjaan mereka. Sehingga apa? Mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena orang akan tertarik, pernak-pernik Natal sudah mulai banyak dan lain sebagainya, diskon-diskon sudah mulai banyak, kemudian orang akan tertarik di situ. Motivasinya adalah motivasi ekonomi, kepuasan diri. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita mempersiapkan Natal? Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali? Apakah kita menyambut Natal, menyongsong Natalnya, dan menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, semata-mata karena kepuasan diri, semata-mata karena untuk mencari keuntungan, atau semata-mata karena rutinitas? Tidak salah memang, di rumah-rumah kita sudah mulai kita pasang pohon Natal. Di rumah-rumah kita sudah kita pasang pernak-pernik Natal. Juga tidak salah ketika setiap pagi ataupun sore kita sudah mengalunkan lagu-lagu Natal. Tidak salah. Tetapi tidak hanya itu. Justru yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita dalam menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan. Bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini juga menggambarkan situasi di mana Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi lahirnya Sang Mesias. Yohanes Pembaptis datang lebih dulu untuk mempersiapkan jalan bagi lahirnya Mesias. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah Yohanes Pembaptis kemudian melakukan sesuatu yang spektakuler, membangun ini itu dan lain sebagainya? Atau ada apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat di teks kita. Nampaknya Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk hidup di dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis mengajak dan mengundang orang-orang yang percaya untuk hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Jadi, yang digunakan untuk menyongsong kedatangan Tuhan bukanlah pernak-pernik, bukanlah sesuatu yang kasat mata, bukanlah bangunan yang megah, tetapi sikap hati. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sikap hati yang diperlukan untuk menyambut Natal Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sikap hati. Sikap hati itulah yang diperlukan dalam kita menyongsong kedatangannya. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara,
kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Oleh karena itu kita pun juga diundang untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, sikap hati yang suci, sikap hati yang penuh dengan kerendahan dan pertobatan. Jikalau kita sekarang sudah memasang pernak-pernik Natal, pohon Natal dan sebagainya dalam rangka menyambut Natalnya dan menyambut kedatangannya, mari kita lengkapi dengan sikap hati dan sikap hidup yang benar. Menyambut Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan menyambut Natalnya. Kita bisa meneladani Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagaimana ia mempersiapkan hidupnya. Ia hidup dalam kesederhanaan. Ia hidup dalam penyangkalan diri. Ia tidak terikat pada kesenangan lahiriah dan tidak hidup mengedepankan duniawi. Dia betul-betul mengosongkan diri dan mau menyambutnya, menyambut kedatangannya dengan sikap hati yang suci. Mari kita meneladani sikap hidup Yohanes Pembaptis. Mari kita menelisik hati dan diri kita. Apakah di dalam diri kita ada akar kepahitan? Apakah di dalam diri kita ada amarah? Apakah di dalam diri kita ada dendam? Apakah di dalam diri kita ada sesuatu yang belum kita selesaikan? Mari kita menyelesaikannya. Kita bertobat dan kita berbalik seturut dengan kehendak Allah dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan dan menyongsong Natalnya. Selamat untuk mempersiapkan dan menyambut kedatangan Tuhan dengan sikap hati dan sikap hidup yang benar. Selamat untuk menyambut Natal Tuhan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, dengan meyakini akan kuasa dan karyanya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah bersama-sama menguatkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam minggu ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam
menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing, marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri, supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak, menguji diri kita sendiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami menerima sakramen perjamuan ini sebagai tanda persekutuan kami denganmu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang terkasih, roti dan anggur, serta makanan dan minuman yang telah Bapak Ibu sediakan di rumah masing-masing adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur pada saat ini, marilah kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya roti dan anggur, serta makanan dan minuman yang telah kami siapkan di rumah kami masing-masing ini menjadi sarana sakramen perjamuan. Dan melalui sakramen perjamuan ini, hidup dan iman kami disegarkan kembali. Amin. Roti yang telah dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama sambil mengingat cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Marilah roti atau makanan yang telah Bapak Ibu terima kita angkat bersama-sama, dan sambil meyakini bahwa hidup kita telah ditebusnya, marilah kita memakannya.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh dosa-dosa manusia. Terimalah, dan nanti kita akan minum bersama-sama sambil mengingat cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Marilah anggur atau minuman yang telah kita terima, kita angkat bersama-sama, dan mari kita meminumnya dengan mengingat cinta kasih Tuhan yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dilayakkannya menerima sakramen perjamuan dengan menaikkan persembahan syukur. Dalam ibadah minggu hari ini akan dilayankan dua jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan mingguan, dan yang kedua adalah persembahan perjamuan kudus. Persembahan akan kita kumpulkan di rumah kita masing-masing dan dapat dihaturkan di gereja, atau Bapak Ibu juga dapat mentransfer di nomor rekening yang telah tertera. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menghaturkan persembahan kita dengan diiringi menyanyikan kidung pujian 35, baitnya yang pertama, persembahan diri. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa persembahan dan dilanjutkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau yang telah memperkenankan kami mengikuti sakramen perjamuan. Engkau melayakkan kami, sehingga sungguh sakramen ini boleh menguatkan iman kami, dan memampukan kami untuk semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih di masa Advent ini ya Tuhan, kami boleh menantikan kedatangan-Mu, menantikan Natal-Mu dengan hati yang tulus, dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami, dan ajarlah kami Tuhan, untuk terus berjuang melakukan sabda Tuhan itu.
Ya Tuhan, pada saat ini sebagai bentuk syukur kami juga mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan, dan persembahan ini kiranya boleh dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh boleh mempersembahkan dengan tulus, dengan penuh sukacita, karena sejatinya Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami. Majelis GKJ Demak Ijo yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat pengertian, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh arif, bijaksana, dan bertanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Dan pergumulan-pergumulan lainnya ya Tuhan, yang mungkin saat ini kami tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melawat mereka. Dan juga sekaligus Tuhan memampukan kami untuk juga dapat berbagi kasih bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan juga memberkati dan menyertai dalam setiap langkah kehidupannya, sehingga anak-anak kami ini boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Terkhusus anak-anak kami yang sudah bersekolah, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan juga memberkati dalam proses belajar mereka, sehingga melalui sekolah mereka boleh menggapai masa depan penuh dengan harapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini jauh dari kami, yang berada di luar kota, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka pun boleh merasakan cinta kasih Tuhan, sebagaimana kami juga merasakannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai para pemimpin kami, sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini, bangsa dan negara kami boleh Tuhan berkati, sehingga boleh kembali pulih, kembali bangkit. Para pemimpin kami Tuhan berkati, sehingga boleh memimpin, mengelola bangsa ini dengan penuh arif bijaksana. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkonfirmasi kasus positif, Tuhan juga berkati, berikanlah kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Juga bagi para tenaga medis, Tuhan juga berkati, berikanlah kesehatan, kekuatan di dalam mereka mengemban tugas mereka. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan keberadaan dan situasi kondisi bangsa negara kami dalam cinta dan kasih-Mu saja. Juga untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, mampukanlah kami bersatu hati, mewartakan kasih sukacita-Mu, dan mewartakan Injil-Mu di seluruh pelosok dunia. Terlebih, GKJ Demak Ijo, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga kami menjadi persekutuan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh saling mengasihi, saling menerima, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga sungguh kami boleh menjadi tubuh Kristus yang esa, yang bersatu, yang penuh dengan kasih. Mampukanlah kami Tuhan untuk mewartakan cinta kasih-Mu itu. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi dalam hati kami masing-masing, kiranya Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, yang kami nantikan kedatangan yang kedua kalinya. Amin. Jemaat terkasih, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan hidup di dalam kasih dan pertobatan. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai wujud kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 6. Tuhan ambil hidupku. Memujimu
limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya, milikmu selamanya, milikmu selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Sambutlah kedatangannya di dalam kasih dan pertobatan. Kiranya Tuhan memampukan kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ibadah sudah usai dan legalah hati kita. Marilah kita mengakhiri ibadah Minggu Advent kedua ini dengan menyanyikan kidung pujian 31 bait pertama, Tuhan pimpin hamba-Mu. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan